Pemirsa, pelaksanaan Jumat Agung berlangsung dengan hikmat. Tadi malam Jemaat Katolik mengikuti peribadatan Kamis Putih dan di hari ini mengadakan rangkaian ibadah diantaranya diisi dengan penampilan visualisasi kreatif devosi 7 Duka Maria serta teatrikal penyalipan Yesus Kristus. Dan untuk melihat seperti apa pelaksanaan ibadah Jumat Agung oleh umat Katolik, saat ini kita sudah terhubung dengan reporter Akbar Ramadan dan juru kamera Haryadi Jamal di Gereja Katedral Jakarta Pusat, serta ada Dinal Apriansyah dan juru kamera Melati Kesuma dari Kota Medan, Sumatera Utara. Baik, kita ke Dinal terlebih dahulu. Halo Dinal, bagaimana, seperti apa kondisi dan situasi perayaan Gereja Katolik Paroki Santo Paulus Lintang. Pasar Merah Medan? Pemirsa, dalam rangka menyambut terima kasih Lintang. Pemirsa, dalam rangka menyambut perayaan Paskah, umat Katolik dan Protestan biasanya merayakan dengan penuh sukacita, dan biasanya dalam sepekan sebelum perayaan Paskah sendiri sudah banyak dilakukan sejumlah kegiatan-kegiatan peribadatan yang biasa disebut dengan Pekan Suci. Dan untuk di tahun ini pemirsa, di Pekan Suci 2025, adapun kegiatan-kegiatan peribadatan tersebut meliputi Minggu Palma, kemudian Kamis Putih, Jumat Agung, Malam Paskah, dan juga Minggu Paskah. Nah pemirsa, di tempat saya melaporkan saat ini, tepatnya di Gereja Katolik Paroki Santo Paulus Pasar Merah Medan, umat Katolik sendiri sudah melakukan sejumlah rangkaian peribadatan di gereja ini. Dan seperti pantauan kami sejak malam hari tadi, di gereja ini sudah diselenggarakan kegiatan peribadatan Kamis Putih. Dan memang di mana pihak gereja sendiri sudah menyediakan untuk kegiatan ibadah Kamis Putih sendiri menyediakan sebanyak 2.750 kursi, di mana kursi-kursi yang disediakan ini adalah untuk menampung antusiasme dari para umat yang ingin beribadah di gereja ini. Dan untuk rangkaian tata ibadahnya sendiri pemirsa, yang meliputi perarakan masuk ke dalam diikuti dengan tanda salib dan juga pengantar dari pastor, kemudian ada pernyataan taubat, pengantar Injil, kemudian basuh kaki, persembahan, doa-doa, pemecahan roti, doa sesudah komuni, perarakan pemindahan sakramen Maha Kudus, dan penutup. Dan di hari ini pemirsa, tepat pada perayaan Jumat Agung, pihak gereja sendiri menyelenggarakan tablo atau drama teatrikal penyalipan Yesus Kristus. Dan berdasarkan pantauan kami sejak pagi hari tadi pemirsa, memang kegiatan tablo ini sendiri dimulai dari lapangan atau pelataran SD Antonius 5 yang akan berakhir juga di pelataran SLBB Karya Murni Medan yang berlokasi di Jalan HM Joni Medan. Dan di mana teatrikal kali ini ada 14 titik pemberhentian, di mana di setiap titiknya para aktor akan memainkan sejumlah cerita yang memvisualisasikan kisah dari sengsara Yesus karena ia rela menerima cawan yang melambangkan pengorbanannya untuk membebaskan seluruh umat manusia dari dosa-dosa. Dan menariknya pemirsa, teatrikal kali ini memang diperankan oleh anak-anak muda dan juga umat dari Gereja Katolik Paroki Santo Paulus Pasar Merah ini. Dan pantauan kami pemirsa, kegiatan ini memang sangat ramai. Terlihat memang antusiasme dari umat-umat Katolik yang ada di gereja ini untuk menyaksikan tablo atau teatrikal penyalipan Yesus ini memang sangat luar biasa pemirsa. Dan untuk lebih jelasnya seperti apa persiapan dan juga rangkaian perayaan Pekan Suci 2025 di gereja ini, kami punya cuplikan wawancara dari Ketua Dewan Pastoral Gereja Paroki Santo Paulus Pasar Merah Medan dan juga Pastor Paroki Santo Paulus Pasar Merah Medan. Persiapannya sudah sangat maksimal, di mana perayaan ini dibentuk kepanitiaan yang tahun 2025 ini dipercayakan kepada umat dan pengurus di wilayah 2. Kami melihat ya sebagai Dewan Pastoral Gereja Paroki
melihat bagaimana kerjasama umat pada saat itu, hingga pada saat ini perjalanan Ekaristi itu berjalan dengan sangat sukses dan lancar. Kamis Putih itu mengingatkan kita supaya kita saling mengasihi, saling membasuh kaki. Seperti Injil tadi, Yesus membasuh kaki para muridnya. Sebagaimana aku telah membasuh kalian, hendaknya kamu saling membasuh, hendaknya kamu saling mengasihi. Diingatkan. Oke, marilah kita semakin memberi hati di dalam perayaan ini. Memberi hati berarti menaruh perhatian sungguh. Saya datang ke gereja untuk betul-betul berdoa dan memuji Tuhan. Itu. Nah, pemirsa, di Jumat Agung hari ini pihak gereja juga akan mengadakan misa pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Dan pihak gereja sendiri akan menyediakan sebanyak 3.000 kursi yang dipersiapkan untuk kegiatan misa hari ini. Dan nantinya juga pihak gereja juga menyediakan kegiatan-kegiatan peribadatan yang akan dilangsungkan hingga di puncak hari nanti, yaitu puncak perayaan Minggu Paskah nanti. Dan memang tadi pemirsa juga di hari ini sudah banyak kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk persiapan misa pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Demikian yang dapat kami laporkan secara langsung dari Kota Medan. Saya Dinal Apriansyah dan juru kamera Melati Kusuma kembali ke studio. Baik Dinal, kalau di Medan ada teatrikal penyalipan Yesus Kristus. Lalu bagaimana dengan akbar di Jakarta? Tepatnya di Katedral Jakarta, seperti apa bisa digambarkan akbar visualisasi dari devosi 7 Duka Maria ini? Silakan Akbar. Baik Lintang dan juga pemirsa, memang pada tahun ini Jumat Agung pada perayaan Trisuci Paskah ini ditampilkan, dikemas dengan sesuatu yang berbeda di tahun ini. Karena dikemas dengan hal yang unik, karena orang muda Katolik Katedral Jakarta begitu ya, menampilkan visual art, visual kreativitas yang mengangkat sebuah teater bernama Jalan Salib Kreatif, di mana penampilan teater ini memang sudah disuguhkan sejak pukul 9 pagi. Maka tak heran banyak juga para umat berdatangan sejak pukul 8 ini sudah memadati di depan pintu utama gereja katedral begitu ya. Dan memang pada teater kali ini mengadopsi dari 7 devosi Duka Maria yang memang bertujuan untuk mengajak para umat untuk merefleksikan kembali, untuk mengingat kembali perjuangan Yesus Kristus dan juga Bunda Maria dalam kepercayaan umat Kristiani dan juga Katolik. Ada tema yang diangkat dalam Jalan Salib Kreatif tahun ini dengan nama Mater Purissima yang berarti Ibu yang sangat suci. Acara ini juga menyuguhkan kisah penyaliban Yesus Kristus dari sudut pandang Bunda Maria yang merupakan ibu dari Yesus Kristus. Dari konsep pementasan sendiri, yaitu pementasan kali ini berbentuk drama musikal, di mana ada proses teatrikal juga yang dipadu-padankan dengan musik yang disuguhkan langsung oleh James Orchestra dan koor orang muda Katolik, yang dimana persiapannya memang sudah dimulai sejak November 2024 yang melibatkan 145 orang muda katedral. Ada pesan utama yang juga disampaikan dalam pertunjukan Jalan Salib Kreatif ini, di mana Jalan Salib Kreatif ini tidak hanya menggambarkan penderitaan Yesus saja begitu, tapi juga bagaimana Bunda Maria merasakan kesedihan yang sangat dalam melihat duka tersebut. Ada pesan kasih yang juga yang disampaikan, di mana mengingat kembali para umat atas perjuangan Yesus Kristus dalam kepercayaan umat Katolik. Dan merupakan salah satu rangkaian Jumat Agung. Jika Anda mendengarkan rangkaian antara Jalan Salib Kreatif dan Jumat Agung ini sempat memiliki jeda begitu
Jalan Salib Kreatif itu selesai pada sekitar pukul 11, sedangkan pada pukul 12 ini baru saja dimulai Misa Agung, yang dimana jika layar kaca Anda di itu umat Kristiani memperingati Jumat Agung mengenang pengorbanan Yesus Kristus yang wafat saat disalib. Ini adalah puncak dan misinya di dunia dan menjadi untuk para umat juga sudah mendaftar dibagi dalam dua kota begitu ya. Yang pertama adalah kota yang mengikuti Jalan Salib Kreatif Kristus. Selain itu juga ada Katedral Jakarta menyiapkan 4.600 kursi, di mana dibagi yang berada di dalam gereja lantai 1 dan 4 dan juga tenda Plaza Maria. Selain itu, memang sejak pagi tadi terlihat ada sejumlah pengamanan dari TNI Polri dan juga pengamanan dalam dari pihak Katedral Jakarta, di mana 205 personil tim yang disediakan untuk keamanan tinggi untuk mengecek adakah potensi barang-barang yang dicurigai begitu ya, menjadi ancaman pada saat prosesi Jumat Agung ini berlangsung. Fokus pengamanan berada di Gereja Katedral tentunya dalam menyambut Paskah 2025 ini. Saya juga ingin beralih kepada arus lalu lintas dan juga parkir. Tidak ada rekayasa lalu lintas yang dilakukan pada perayaan Jumat Agung kali ini, dan jemaah memang diarahkan ke beberapa lokasi kantung parkir terdekat untuk menghindari kemacetan, di mana ada 6 titik parkir di lokasi katedral begitu ya, yang berada di basement Masjid Istiqlal, kantor pos lapangan Banteng, dan belakang markas TNI AD, SMA Santa Ursula, dan juga selatan lapangan Banteng. Memang sebelumnya pada rangkaian jadwal Misa Minggu Palma itu yang akan dilaksanakan pada 2025 maksud saya, yang sudah berlangsung pada minggu lalu. Dan diketahui memang pada rangkaian ini juga Jalan Salib Kreatif menjadi satu hal yang unik begitu ya, karena konsep ini juga menjadi konsep yang disuguhkan untuk menggait para umat untuk mengingat kembali jalan Kristus. Dan memang hal ini juga disampaikan oleh Susiana Suwadi selaku Kepala Humas Gereja Katedral. Berikut kutipannya untuk Anda. Ya, pada hari ini menginjak hari kedua dari rangkaian Tri Hari Suci atau Tri Duum, yang mana pada hari ini adalah dilakukan ibadat peringatan Jumat Agung. Dan hari ini di pagi hari pukul 9 nanti itu akan dilaksanakan renungan yang sifatnya renungan, yaitu Jalan Salib Kreatif. Jalan Salib Kreatif ini dipersembahkan oleh orang muda Katolik Katedral yang didukung juga dengan St. James Orchestra dan juga KUR Orang Muda Katolik atau OMK Katedral. Dan pada jam 9 ini nanti kita bisa saksikan bagaimana persembahan inspiratif kontemplatif dari orang muda kita, yang intinya adalah bagaimana merefleksikan renungan terhadap renungan untuk sengsara dan wafat Kristus pada hari ini dari sisi seorang ibu, yaitu Bunda Maria. Maka berjudul Jalan Salib Kreatif ini adalah Mater Purissima, yang artinya ibu yang sangat suci. Dan ini merupakan sebuah drama disertai dengan gerak dan juga musik. Dan diharapkan juga umat bisa lebih menghayati renungan pada ibadat Jalan Salib ini dengan diawali oleh Jalan Salib Kreatif ini. Dan juga ini sudah dipersiapkan lama. Jadi audisi dan juga latihan sudah dimulai dari bulan November tahun 2024 dan didukung penuh oleh 145 orang muda OMK Katedral. Baik, terima kasih kepada Akbar dan juru kamera Haryadi Jamal di Jakarta Pusat, serta Dinal dan juru kamera Melati Kesuma dari Kota Medan yang sudah melaporkan perayaan Jumat Agung dengan penuh kehikmatan dan juga sukacita. Selamat kembali bertugas teman-teman.